bagaimana masyarakat sipil bisa berperan di dalam perundingan ini? Ada wacana di perundingan pandemic instrument ini bahwa ini akan diselesaikan paling lambat bulan Desember, kemudian atau bulan Mei 2025. Tetapi menurut saya yang paling penting adalah substansinya gitu, bukan kapan selesainya. Karena kalau sekarang saja dia tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sudah ada, terus buat apa juga gitu? Maksudnya yang masalah yang sekarang di Afrika itu adalah upaya penanganan Mpox itu tidak terselesaikan dengan adanya pandemi ini. Lalu buat apa pandemi itu gitu? Jadi buat kelompok masyarakat sipil itu biasanya ada slogan lebih baik tidak ada kesepakatan daripada kesepakatan itu adalah kesepakatan yang buruk. No apa ya? No equity, no treaty, no equity. Bukan. Lebih baik tidak ada deal daripada bad agreement. Ya, no bad deals. No bad deals. Ya. Itu. Saya kira jadi tidak perlu terburu-buru harus ini harus itu gitu. Ya pokoknya yang penting adalah isu equity ini yang benar-benar genuinely tercapai. Kalau enggak kita sudah susah payah gitu melakukan perundingan sampai 12 kali, dan sekali perunding itu bisa 2 minggu, jadi tanggal 4 sampai tanggal 15 itu 10 hari, 2 minggu. Tapi hasilnya tidak lebih baik dari IHR. Jadi harusnya international hard regulation yang sudah existing itu kita harus lebih naik lagi. Terima kasih. Kalau patah Rusianya alon-alon asal pelakon adanya. Jadi nggak apa-apa pelan-pelan tapi. Ya, kalau saya tetap apa yang saya sampaikan dari awal bahwa kita berharap pemerintah Indonesia bisa setidaknya mungkin setelah melihat atau membaca adanya berita terkait dengan respon kita yang hari ini tetap aktif gitu dalam pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan di INB yang tentunya ini akan berujung pada akhirnya pada nyawa manusia juga gitu. Kita tahu bahwa COVID sendiri mengambil nyawa 7 juta orang di seluruh dunia, dan di Indonesia lebih dari 160.000 orang. Nah, kita bayangkan bahwa tadi disampaikan Kang Nana dan Mas Agung juga bahwa akses vaksin itu sangat rendah di negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah gitu. Bahkan lebih dari 25% ya belum mendapatkan 1 dosis vaksin pun di Afrika seperti itu ya. Nah, ini yang harapan kita bahwa dengan adanya kegiatan-kegiatan ini dan tentunya ke depan juga kita akan terus menyuarakan hal ini gitu ya. Mungkin dengan kegiatan lain, dengan media sosial kita gitu kan, kita terus suarakan. Bahkan beberapa pimpinan kami juga bertemu dengan perwakilan di Indonesia saat itu di Jenewa gitu, untuk mendorong hal ini juga agar Indonesia bisa lebih aktif dalam memimpin negara-negara di Asia untuk menyuarakan terkait dengan kesetaraan dan keadilan dalam pandemi agreement ini. Dan mudah-mudahan kedepannya dengan pemerintahan yang baru juga kita berharap bahwa perwakilan kita di INB bisa lebih aktif mendorong negara-negara yang mungkin ya laga di bawah gitu bisa lebih aktif menyuarakan terkait dengan kesetaraan negara ini agar setara dengan negara-negara yang lebih maju. Demikian Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih burung bahwa kita memiliki melakukan diplomasi yang cukup baik mendorong kesetaraan akses terhadap vaksin nantinya, dan harusnya juga semangat itu dilanjutkan di dalam pandemic agreement ini. Itu paling tidak yang bisa salah satu tagline yang bisa kita angkat gitu ya. Maaf, saya terlupakan. Ini kan kita ada teman-teman media gitu ya. Kami juga tentunya berharap teman-teman media bisa lebih mengangkat isu ini gitu ya. Setidaknya mungkin bisa lebih dibaca oleh pimpinan kita di atas sana sehingga bisa menyuarakan hal ini terkait dengan keadilan kesetaraan. Ya, terima kasih. Ya, tentu kami berharap teman-teman media juga mengangkat isu pandemic agreement ini terkait dengan pandemic agreement ini supaya paling tidak isunya harus fokus pada kesetaraan gitu. Itu yang cukup penting karena ada banyak sekali diskursus di luar sana terkait pandemic agreement ini yang kita tidak bisa menilai juga bahwa itu menyesatkan atau tidak, tetapi paling tidak aspek-aspek
kesetaraan ini adalah aspek yang paling penting yang jangan sampai dilupakan ketika teman-teman akan mengangkat ini ke di media-media teman-teman sekalian ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada HM Indonesia yang sudah mengadakan kegiatan ini. Dan mungkin kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tambahkan, tapi ada sebenarnya satu surat yang berisikan input utama dari Green itu yang kita sampaikan ke Kementerian Sosial. Dari Mam Coklat itu bila ada pertanyaan yang lebih lanjut yang ditanyakan kepada para narasumber, silakan setelah kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih, selamat sore, sampai ketemu lagi. Rapat-rapat Mas ya.